Apabila orang yang sudah sering mendapatkan OC, orang tersebut tuh dengan satu ketetapan di hati, aku bareng karo pengiranku. Ibarat kaca, dikit demi sedikit kita tertutup debu, lama-lama kita susah bercermin karena udah tertutup debu. Maka dari itu, apa wangsit tidak untuk sebuah kebaikan? Ya, dalam tanda petik ya. Tapi kebaikan itu masih ada sebuah pitukon. Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini aku akan medar tentang wangsit, OC, dan WC. Tepatnya urutnya wangsit, WC, OC. Sebelum aku medar, mohon like dan subscribe dulu dan bunyikan ting-tongnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan matur suwun katur panjenengan yang sudah bantu subscribe. Di sini kami akan memberi satu penjelasan agar menjadi wuwuh imbuh kaweruh panjenengan semua. Mbok menawa semuanya ini panjenengan butuh nih ya, sebagai referensi pandangan-pandangan tentang olah batin atau olah kajiwan yang berbentuk atau yang berbunyi wangsit, WC, OC. Tiga ini dawuh yang sifatnya abstrak, yang sifatnya bisa dibilang gaib. Wangsit itu yang dawuh biasanya mendapatkan dawuh orang-orang yang suka nepi atau nyepi di suatu tempat, di punden apa-apa. Lantas dia mendapatkan mimpi ditemui yang punya punden, itu dibilang atau dikasih tahu demikian kalau kamu ingin demikian. Itu namanya wangsit. Kalau WC, ada seseorang itu sengaja untuk hening atau semedi, lantas orang tersebut mendapatkan sebuah dumelinging karno atau mendapatkan sebuah bisikan. Nah, pada saat itu bisikan itu mengatakan, kamu seharusnya hidupnya harus melakukan demikian dan demikian agar hidup kamu nanti demikian. Itu satu contoh. Lantas yang ketiga, OC. OC itu kerentek, katir, ya seperti orang terusik, kehendak tanpa suara, bergerak tanpa suara. Ini kalau yang namanya OC, ini dawuh teko guru sejati. Jadi tidak ada sabdo, tidak ada dawuh, tidak ada dumelinging karno atau dumelingi panyawang atau panyawang gaib, itu tidak ada. Jadi OC itu hanya sebuah kerentek, bahasanya lain katir. Ya, pokoknya berjalan, satu ketika dia menemui sesuatu atau ditemui sesuatu yang sifatnya untuk kemaslahatan, untuk sebuah kebaikan. Apa wangsit tidak untuk sebuah kebaikan? Ya, dalam tanda petik ya, tapi kebaikan itu masih ada sebuah pitukon atau sesuatu yang ada yang dijadikan korban, biasanya entah segelintir menyan atau sebongkah menyan atau sebungkus kembang, itu minimal korbannya harus demikian.
Bisa juga paling berat kadang-kadang korban sesuatu yang kita cintai. Kadang-kadang kalau kita tidak benar-benar mengetahui wangsit itu, nanti dia akan memberi sebuah pituduh apa. Dia membantu ada pamrihnya apa. Dia membantu kesulitan kita. Opo pitukone, apa yang harus kita beli nanti, yang harus kita tanggung. Itulah yang namanya wangsit. Makanya perlu kita mengetahui hal-hal itu untuk urusan tentang masalah pribadi yang berhubungan dengan dunia lain atau wilayah yang batin. Yang kedua yang namanya wisik. Bebisik itu biasanya terbit dari nafsu, dari diri kita sendiri, tapi dari nafsu kita. Karena Sang Maha Pencipta itu adil. Kamu meminta lewat wisik, dia Sang Maha Agung yang Maha Kuasa juga adil. Dia akan diberi lewat wisik itu. Karena itu yang kamu kehendaki. Bukan Tuhan tuh njolombrong nih, enggak, tapi Tuhan itu maksudnya njolombrong nih, bahasa njolombrong itu apa yang menjerumuskan, enggak. Cuma adil, bijaksananya Tuhan demikian. Kamu kalau lewat sana, resiko hidupmu gitu. Ini yang kamu kehendaki, monggo. Lantas kalau wisik itu dumelinging hati atau terbitan dari nafsu atau setan atau ego. Setan itu betulnya bukan di luar diri kita. Sering saya mengatakan setan itu adalah bagian daripada hidup kita. Seperti kita punya cacing di dalam, itu juga setan. Kita punya kutu, itu juga setan. Jadi pengertian setan jangan dinotabenkan pada barang halus terlembut di luar diri kita. Ini pengertian saya. Kalau jenengan tidak cocok, monggo, nggak apa-apa. Ini namanya sarasean loh, baworoso, ngaji roso. Jadi sehingga pengertian setan itu seperti apa kita punya rasa gatal, kuman. Ini juga termasuk setan. Karena apa? Terbitan rasa nafsu gatal itu namanya setan. Kembali pada wisik, bebisik ing ati. Ini juga tergantung dari amal perbuatan kita, budi pakarti ning dhewe, tindak laku ning dhewe. Nek tindak laku ning dhewe ki apik, bebisik ing apik, nek awake dhewe krenteke elek. Katakanlah ingin melakukan sesuatu, ingin menyelakai tetangga yang contoh aja kita bakul, dia pun juga bakul berjualan, lantas kita ingin laris tapi dia itu mati, lantas kita melakukan tirakatan dan sebagainya supaya dia itu tertutup, nggak ada orang beli, sepi gitu. Itu ada yang bergerak dari diri kita sendiri, yaitu nafsu kita sendiri. Nah, kita itu kalau sudah kegubel nafsu, ibaratnya bagaikan mutiara terbalut dengan lumpur. Kalau makin lama lumpur tersebut makin banyak, kita akan kewalan membuka lumpur. Ibarat kaca, dikit demi sedikit kita tertutup debu, lama-lama kita susah bercermin karena udah tertutup debu. Maka dari itu, apa yang kita lakukan harus hening, awas dan eling. Nanti pitukon atau korban yang harus kita terima nanti sesuai dengan apa yang kita dapatkan ini ndak. Ini namanya wisik. Saya tidak mengatakan orang-orang itu melakukan sesuatu terhadap tetangga dan sebagainya untuk nyumpeti utawa mbunteti dalane rezeki, ndak. Itu satu contoh. Itu juga salah satu dari bagian pada sandet melewati golep trailing. Di akal pikiran kita dikalahkan dengan hati sanubari. Sehingga akal pikiran kita tidak mampu untuk nuturi hati sanubari kita ini. Ini yang namanya wisik. Kalau osik itu satu contoh gini.
aku ini duduk, aku mau misalnya ke Jalan Doho sana. Ada sebuah keperluan, cari pekerjaan. Lantas mau berjalan, duduk dulu tenang, kayak kok nggak pas yo, nanti jam segini tak tunggu dulu lah, bentar lagi budal. Lantas kita berangkat, nggak jadi lagi. Dan mau berangkat pas di halaman, di pintu halaman itu kita mau keluar, lantas datang seseorang. Duh, Pak Darmaji badhe tindak pundi? Kula badhe dateng Jalan Doho. Nuwun sewu kula badhe ngersakne jenengan. Napa? Niki lho badhe wonten proyek. Kula mbetahaken kajeng sekian kibik dan sekian kibik. Padahal tidak ada sebuah kontak. Ya, dalam bahasanya itu orang sekarang mengatakan ujuk-ujuk mak bedunduk gitu loh. Tanpa dinyono, tanpa disangka, tanpa apa. Padahal dia tidak merasa nanti kalau ada tamu dan apa, ini ada tamu, tidak di situ. Terkecuali wangsit atau wisik bisa juga demikian. Tapi kalau osik itu kerentek. Ya, ntar dulu lah. Kayaknya batinnya tak lain dikit ke jam-jam piro tak budal. Itu salah satunya osik. Salah satu osik demikian juga, maunya kita berangkat ke sana, ke desa Jatirejo. Setelah itu mau berangkat, nggak berangkat, hanya beberapa saat, 5 atau 10 menit kita datang. Kita berangkat. Lantas seandainya tadi yang pertama kita berangkat mulai titik rumah sampai ke perempatan jalan, itu pas waktu aku ke situ. Nah, pas waktu itu kita menemui ada sebuah kecelakaan. Oh, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Ternyata aku tadi nggak berangkat, Tuhan telah mengingatkan aku agar nanti saya tidak menemui atau celaka di sini. Tapi itu setelah tahu kejadian, bukan sebelumnya. Makanya kalau ada orang ngerti sadurunge winarah, itu yang kasih warah juga Tuhan, tapi dilewatkan nafsu, dilewatkan maksud. Tapi kalau osik itu tanpa wawarah, jadi dengan sendirinya lah, tidak ada. Jadi kalau ada sesuatu mau kemana dan kemana, biasanya ada orang hening sejenak, noto rasa mau berangkat. Biasanya kalau orang Jawa itu yang dilakukan tuh kalau mau berangkat kemana itu loh, itu kalau sekarang udah nggak ada, yang dulu-dulu itu masih berlaku. Seperti orang seperti aku ini masih berlaku. Mau kemana, mau mencari pekerjaan atau berangkat kerja itu diam sejenak di depan rumah atau di depan pintu, itu lidahnya dibalik. Hening, lantas di batinnya berbunyi, kaki among, nyai among, kakang kawah, adi hari-hari kang momong jabang bayining Darmaji, dak sambat panguasamu, jangkungen keselamatanku lan kesehatanku rino kelawan wengi, aku Buddha golek dalane rezeki. Biasanya doanya itu di batin demikian laku. Biasanya gitu dulunya, sekarang kayaknya nggak model. Tapi kalau sekarang dilakukan tetap manjur. Aku yakin selama yang melakukan itu dalam keheningan yang hening, itu pilah-pilaing wangsit, wisik, usik. Jadi setiap dawuh, 3 dawuh itu, tiga dawuh itu semuanya kelasnya beda-beda. Dan orang yang sudah mendapatkan usik biasanya orang tidak pernah membawa sesuatu. Cara wong perang nggawa gaman dhisik ndak. Apabila orang yang sudah sering mendapatkan usik,
orang tersebut itu dengan satu ketetapan di hati, aku bareng karo pengiranku. Saya selalu bersama dengan Tuhan. Aku tansah bareng karo Kang Momong uripku. Aku tansah lumaku marang guru sejatiku. Itu ada. Nggak ada apa yang diucapkan, dan orang-orang semacam itu biasanya kalau malam sukanya itu sedeku ya timpuhnya mungkin ada yang kayak gini, ada yang gini, nggak ada aturan main tertentu, ada yang seperti ini dia juga hening melakukan 3 titik, tarik napas, tahan napas, keluar napas. Hening dengan mudra, biasanya dengan cara mudra gini. Ini mudra. Terus dia selalu menatap atau menyingkirkan pikiran-pikiran yang negatif. Tertuju 1 titik. Keheningan menuju titik damai. Karena dia butuh dalam kesendirian untuk mencari tentrem ayeming urip lahir lan batin. Sekian dulu, nanti kami teruskan. Mohon maaf apabila wedaran kali ini kurang berkenan dumateng panjenengan semua. Sering kami minta maaf, memang kami tempatnya orang salah. Jadi tidak ada salahnya kami selalu mohon maaf datang panjenengan semua. Rahayu.